Selamat sore Jemaat Every Nation dan juga setiap saudara yang bergabung bersama dengan kami dalam acara kita yaitu Selah. Dan hari ini kita akan sama-sama kembali menyembah Tuhan dan kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya percaya akan memberikan kekuatan kepada setiap kita yang menyimak dan mendengarnya. Mari kita sama-sama satukan hati dan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh menikmati hadirat-Mu dan Engkau berbicara, Engkau menguatkan kami, Engkau memberikan arah atas hidup kami. Kami tahu Tuhan firman-Mu menjadi sumber kekuatan buat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Kau Allah yang sanggup
percaya janjimu ya dan damai, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saudara, hari ini kembali kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum saya membacakan beberapa ayat firman Tuhan, saya ingin memberikan pertanyaan buat saudara. Ya, saudara, setiap kita pernah punya masalah, setiap kita pernah punya beban. Dan pernahkah saudara bercerita kepada orang yang saudara tahu baik dengan saudara? Cuman permasalahannya adalah karena dia tidak tahu, dia tidak pernah ngalami, dia tidak pernah berada di dalam posisi saudara, sekalipun dia teman saudara, sekalipun dia berusaha untuk mengerti, saudara merasa nggak nyambung untuk bicara dengan dia. Karena dia sepertinya hidup di dunia yang lain yang tidak saudara hidupi. Sehingga masalah saudara tidak nyampe, atau paling tidak dia tidak bisa sungguh-sungguh mengerti apa yang saudara rasakan. Tetapi kita mempunyai Tuhan yang begitu luar biasa. Yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu berkuasa. Dia adalah Allah yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kuasa, tetapi Dia juga Tuhan yang mengerti. Penulis kitab Ibrani di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai 16 menggambarkan Allah yang kita sembah itu. Saya akan mengajak saudara untuk mulai membaca dari ayat yang ke-14. Dikatakan dari Ibrani pasal yang 4 ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Penulis kitab Ibrani mau menunjukkan bahwa imam besar yang kita miliki, yang dikenal oleh orang Israel, imam besar itu sangat dekat dengan ibadah atau pengalaman rohani bangsa Israel. Seorang imam besar menjadi perantara antara bangsa Israel dengan Tuhan. Imam besar dipilih di antara bangsa Israel yang bisa memposisikan dirinya dengan Tuhan yang luar biasa dan dengan bangsa Israel yang penuh dengan kelemahan, ya. Dan saat ini penulis kitab Ibrani mengatakan, "Hei, kita punya imam besar namanya Yesus, dan imam besar ini adalah imam besar agung." Apa artinya imam besar yang agung? Mari kita baca di ayat yang ke-15, dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara sekalian, imam besar bangsa Israel harus dipilih dari antara bangsa Israel, karena imam besar ini harus bisa mewakili keadaan bangsa Israel. Pemimpin bangsa yang baik harus diambil dari orang yang hidup di tengah-tengah bangsanya, karena dia perlu bukan hanya punya hikmat dan kuasa,
tapi dia juga mengerti keadaan bangsanya. Demikian juga seorang imam besar. Itu sebabnya imam besar pertama bangsa Israel adalah Harun. Karena Harun adalah imam besar yang mengawali kehidupannya bersama dengan bangsa Israel sewaktu bangsa itu masih ada di dalam perbudakan. Itu sebabnya imam besar bangsa Israel yang pertama bukan Musa. Sekalipun Musa bangsa Israel, sekalipun Musa pemimpin yang luar biasa, tetapi dia tidak bisa mengerti keberadaan bangsa Israel karena Musa dibesarkan oleh putri Firaun. Ya, dia bangsa Israel, dia punya darahnya orang Yahudi, dia punya kepedulian terhadap orang Yahudi, tapi dia tidak benar-benar bisa merasakan pergumulan orang Yahudi. Itu sebabnya Tuhan memilih Harun sebagai imam besar. Imam besar kita, Tuhan Yesus dikatakan bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan. Itu sebabnya Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai bayi. Dia mengerti artinya lahir sebagai bayi. Dia mengerti artinya ketertolakan. Dia mengerti artinya orang salah mengira bahwa dia adalah anak yang keluar bukan dari pernikahan yang sah. Ya, dia mengerti artinya ditinggalkan, dia mengerti artinya lapar, dia mengerti artinya dicobai. Di ayat 15 dikatakan hanya tidak berbuat dosa. Artinya Tuhan Yesus punya kuasanya yang tidak dimiliki oleh imam besar manapun bangsa Israel. Tetapi Tuhan Yesus juga punya pengertian, Tuhan Yesus juga punya belas kasihan karena dia mengalami apa yang saudara dan saya alami. Di ayat yang ke-16 penulis kitab Ibrani mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menerima kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Banyak di antara kita saat ini merasakan himpitan tekanan. Dan ada orang yang merasa bahwa Tuhan itu memang betul berkuasa, tapi Tuhan bukan Tuhan yang begitu personal. Dia gak mengerti apa yang saya alami. Atau dia tidak begitu peduli dengan apa yang aku alami. Tetapi saudara, keyakinan kita sebagai orang percaya, orang yang memberikan hidup kita untuk sepenuhnya Tuhan ambil alih. Dengan kata lain, kita ini anak-anak Tuhan, ya. Dan nasihat firman Tuhan adalah marilah kita dengan penuh keberanian. Jadi kita penuh keberanian karena yang pertama kita tahu imam besar kita, Tuhan kita itu mengerti kelemahan kita. Dia udah tahu kalau kita ini lemah. Dia udah tahu kalau kita ini jauh dari sempurna. Dia tahu bahwa kadang kita lepas emosi kita marah, bahkan kita malas membaca Alkitab, berdoa. Dia tahu semua itu. Tetapi justru dia mengetahui hal itu dan dia mengizinkan kita untuk menghampiri tahta kasih karunia. Saudara, keunikan Tuhan kita, sekalipun dia begitu baik, begitu peduli, dia ingin kita menghampiri dia. Dia ingin dihampiri, saudara. Dia ingin kita melakukan inisiatif untuk datang kepada dia. Karena apa, saudara? Karena inisiatif pertama sudah dia lakukan dengan mati buat saudara dan saya. Inisiatif pertama dia lakukan pada waktu dia ada di atas kayu salib dan menanggung dosa, pelanggaran, kelemahan yang kita hadapi, yang kita hidupi. Dan kemudian dia mengatakan, bagianku sudah selesai. Sekarang engkau menghidupi bagianmu dan sewaktu engkau datang kepadaku, maka aku akan datang kepada engkau. Itu sebabnya ini bagian kita. Apa saudara bagian kita? Apakah bagian kita untuk hidup sempurna? Jauh dari itu, karena kita masih hidup di dalam daging. Tetapi bagian kita adalah menghampiri dia. Di dalam kesempurnaannya kita dengan penuh keberanian
boleh datang kepada tahtanya yang disebut tahta kasih karunia. Apa artinya tahta kasih karunia? Adalah tahta di mana pertolongannya diberikan bukan atas dasar kelayakan saudara dan saya, tetapi atas dasar kebaikan dan kemurahannya. Itu sebabnya dikatakan tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, seberapa sering kita menghampiri tahta kasih karunia? Seberapa sering kita membutuhkan pertolongan dari tahta itu? Kadang kita lupa bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang siap untuk menolong. Dia juga Allah yang menolong seturut dengan waktu dan ketetapannya. Tapi dia siap untuk menolong saudara dan saya. Kadang dia menunggu saudara untuk datang kepada dia. Dan kita sepertinya berusaha untuk mencari jalan keluar kita sendiri. Dan pada waktu kita sudah tidak bisa menemukan jalan keluar, baru kita datang. Tetapi nasihat firman Tuhan kepada kita, mari kita dengan penuh keberanian untuk senantiasa boleh datang kepada tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat. Rahmat bicara tentang kemurahan. Sesuatu yang begitu baik, begitu limpah yang Tuhan sediakan buat kita. Dan menemukan kasih karunia. Menemukan sesuatu yang tidak layak kita terima untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Hari ini mungkin saudara mendengar kebenaran firman ini. Dan saudara katakan begitu banyak area dalam kehidupan saya yang perlu ditolong. Saya saat ini merasa tidak damai, saya merasa tertekan, saya merasa secara emosional saya jadi mudah marah, keadaan ekonomi saya juga terganggu, dan orang mengatakan kalau secara emosional saya tidak sehat maka imun sistem saya juga lemah, saya juga semakin khawatir, keadaan tidak menjadi semakin baik. Begitu banyak hal yang kita hadapi hari-hari ini. Saudara, sinyal-sinyal seperti itu seharusnya mengingatkan kepada kita, anak-anak Allah, supaya kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Dan saya ingin juga berbicara kepada saudara yang mengatakan, saya ini bukan orang yang sungguh-sungguh. Saya ini bahkan kecenderungannya tidak terlalu mengingat Tuhan dalam hidup saya. Saudara, berita ini tepat buat saudara karena Tuhan tidak menolong orang yang selalu mengingat Dia. Tetapi pada waktu saudara mengingat Tuhan pada saat ini, mungkin ini kesempatan yang Tuhan berikan buat saudara untuk saudara boleh datang dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu berdoa setiap orang yang mendengarkan acara ini Tuhan. Tuhan, setiap kami punya kelemahan, pergumulan, ketidakpastian di dalam masa-masa seperti ini. Kami berdoa Tuhan biar lewat kebenaran firman-Mu ini kami boleh diingatkan bahwa kami boleh datang kapan saja untuk menghampiri tahta kasih karunia supaya kami mendapatkan pertolongan kami pada waktunya. Dan kalau di antara para pendengar yang menyaksikan acara kami ini Tuhan, ada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh yakin hubungannya dengan Engkau. Hari ini sewaktu mereka mendekat kepadamu Tuhan, Tuhan Engkau tidak pernah menolak mereka. Pada waktu kami mendekat kepadamu, maka Engkau mendekat kepada kami. Tuhan, Engkau mengampuni dosa pelanggaran kami, dan Engkau memberikan kasih karunia dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami untuk fokus hidup mengandalkan Engkau dan berlari kepada Engkau pada waktu kami membutuhkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.